kalau aku tuh pantas, aku bisa. Sekarang aku tuh ketemu sama teman-teman yang kurang sportif gitu. Itu bukan secara instan ya Kak, harus proses pelan-pelan, bertahap. Perempuan bukan cuman soal kuat, mandiri, dan pastinya perempuan itu banyak mimpi-mimpi yang sangat besar ya teman-teman. Halo Subsidental, balik lagi di Check This Out, Eat Jackson. Ada yang kangen gak nih sama segmen kita kali ini? Betul. Tapi sebelum ke itunya, ke pembahasannya, aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman Subsidental, perkenalkan nama aku Aulia dan di samping aku ada Aku Abel. Bagaimana nih kabar teman-teman? ya, apakah baik-baik aja atau gimana menjalani aktivitasnya nih? Tapi ya, sekarang kan lagi bulan April nih. Pasti bulan April itu kan identik dengan Hari Kartini. Kita ingin membahas itu, teman-teman. Dan di sini ngomongin perempuan bukan cuman soal kuat, mandiri, dan pastinya perempuan itu banyak mimpi-mimpi yang sangat besar ya teman-teman. Tapi jujur dia Subsidental, kadang kita itu masih banyak kayak kurang percaya diri, gak berani nunjukin potensi diri ya kan? Nah, makanya di sini kita akan ngobrol santai tapi sangat bermakna bagi semuanya. Dan pastinya kita harap yang kita lagi bahas ini topik sekarang juga selain relatable buat kita berdua juga relatable buat teman-teman juga nih. Tapi di sini kita bukan cuman berdua nih, ada narasumber lain. Siapa tuh? Siapa ya? Siapa ya? Langsung aja kita panggil. Betul. Oke, kita panggil narasumber kita kali ini, Azra dan Salsa, silakan. Halo Kak. Halo. Salsa, gimana nih kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik ya, walaupun panas banget nih hari ini. Betul ya. Tapi nih ya, sebelum aku mau bertanya, aku pengen kalian itu memperkenalkan diri dulu nih ke audiens ya. Barangkali Kayak yang belum untuk kenal terus gitu juga kan. selain memperkenalkan diri kayak kegiatan kalian itu lagi ngapain sih sekarang, aktivitas kalian tuh ngapain aja gitu. Dimulai dulu deh siapa? Silakan. Oke, dari aku dulu ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Azra Salsa Nugraha. Aku dari kelas 2A Ilmu Komunikasi. Buat saat ini aku lagi disibukin sama tentu aja sama tugas kuliah yang lagi numpuk Betul banget. dan proker-proker idental. Wow, sibuk banget. Iya, Sibuk banget ya Emang kak. sibuk banget nih kebetulan. Oke, selanjutnya. Kalau dari Salsa? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salsa, aku kelas 1A Ilmu Komunikasi. Saat ini aku sedang disibukkan sama seperti Kak Azra dengan tugas-tugas kuliah dan juga kegiatan organisasi. Oke. Dan Sibuk semua ya ini ya. Dan setelah itu ya, aku mau tanya sama kalian nih. Kita kan di sini lagi membahas topik tentang Hari Kartini nih, Kartini masa kini gitu ya. Jadi aku mau tanya, kira-kira kalian itu pernah gak sih kayak ngerasa nggak percaya diri gitu? Tapi mau nggak mau kalian tuh harus belajar percaya diri itu kayak gimana? Tentunya ada ya. Mungkin Pernah sih, dimulai pasti. dari siapa dulu nih? Dari aku? Dari kakak boleh. Baik, dari aku lagi ya. Jadi pada saat itu aku posisinya lagi di era COVID. Jadi pada saat itu tuh aku lagi SMP ya, lulus SMP. Dan aku tuh di situ posisinya ngerasa kok aku tuh stuck di tempat yang sama, sedangkan teman-temanku ini berkembang. Jujur sih aku ngerasa jadi kayak gagal, sedihnya tentu aja kan. Tentu aja sedih. Dan aku juga ngerasa kayak gak berguna buat Merasa tertinggal juga iya, ya. bener banget. Nah, maka dari itu, mulai dari itu aku tuh pengen berubah, pengen apa ya? Pengen bisa pergi dari situasi itu. Makanya waktu itu aku SMA ikut organisasi fotografi di SMA aku itu. Dan kebetulan aku dipercayain oleh teman-temanku di sana buat jadi pemeran utama di film pendek lomba FLS 2N, teman-teman. Wah, keren sekali. Ya di situ. Tapi tentu aja awalnya aku ngerasa nggak cocok, ngerasa nggak pantas buat ada di posisi itu, teman-teman. Kenapa tuh kak? Karena aku pikirnya kayaknya ada orang yang lebih baik, lebih apa ya, lebih cocok, lebih pantas ada di posisi itu, jujur ya. Tapi teman-temanku di sana tentu aja meyakinkan aku kalau aku tuh pantas, aku bisa dan aku mampu. Jadi aku mempercayai kalau omongan mereka itu tuh apa ya,
betul benar adanya. Oke. Ya, jadi dan turns out lomba itu tuh dimenangin oleh sekolah kita, sekolah kamu. Hands ya, juara 2 sekota Cirebon. Terus setelah itu juga aku akhirnya apa ya punya tekad nih nanti kuliah mau ikutan organisasi. Nah makanya aku ikutan Idental saat ini guys. Oke. Iya jadi Wah, relatable banget ya. Berarti semua orang tuh pasti pernah di fase Kak Azra ya. Dan Betul. aku mau dari Kak Salsa silakan dijawab. Oke, kalau dari pengalaman aku pribadi waktu itu kelas 2 SD, Oke. aku pernah ada lomba praktek aku pernah ada praktek nyanyi di kelas. Tapi itu tuh aku bener-bener yang apa ya? Aku tuh bener-bener takut banget dulu itu karena aku tuh waktu kecil aku orangnya agak pemalu gitu, agak takut. Jadi kalau untuk lomba kayak gitu, praktek kayak gitu aku gemeteran, aku keringetan gitu. Tapi ya, tapi karena itu kan praktek ya, jadi harus tetap dilakuin gitu. Mau nggak mau harus mau ikut ya. gitu. Dan setelah melakukan praktek itu, aku nggak ngerasa nervous lagi. Jadi kayak walaupun dengan semua overthinking aku tuh, tapi setelah aku melakukan itu ternyata nggak apa-apa gitu loh. Iya. Nggak ada Coba yang semuanya musnah ya. Ya. benar banget. apalagi di era-era sekarang kan aku ketemu sama teman-teman baru yang sangat sportif gitu, jadi bisa bikin aku jadi lebih ikutan percaya diri kayak gitu. Oke. Jadi lebih ketarik untuk membuka semuanya ya. Iya. Dan aku mau nanya lagi nih ya, kira-kira langkah kecil apa sih yang membuat kalian itu seperti sekarang gitu, kayak pastinya motivasi banget buat penonton. Coba dong nih. Silakan. Dari aku ya. Iya. Oke. Kalau dari aku sendiri itu dari lingkungan itu ngaruh banget sih, karena waktu aku sebelum sebelum mela- apa sebelum di era kuliah seperti sekarang, aku tuh ketemu sama teman-teman yang kurang sportif gitu. Itu selalu menjudge, selalu menilai. Tapi setelah aku berubah lingkungannya Ya. jadi sportif, mereka tuh jadi mendukung aku dengan segala langkah yang aku lakukan. Jadi Oke. itu tuh mengembus percaya diri aku juga gitu. Berarti bukan dari keberanian kita, tapi lingkungan juga penting gitu ya. Oke. Kalau dari Kak Azra? Kalau dari aku mungkin yang pertama itu harus sayang sama diri sendiri dulu. Nah, ini juga betul banget sih. Penting banget. Penting banget. Betul. Karena kita kalau terlalu banyak memikirkan kekurangan kita itu bisa bikin percaya diri kita tuh menurun. Ya. Jadi emang paling penting tuh harus sayang dulu sama diri kita. Paham nih kita nih punya potensi di mana, punya apa ya keinginan nih ingin kemana. Jadi biar bisa apa ya untuk buat improve diri sendiri gitu loh. Pahami diri sendiri gitu ya. Iya betul. Jadi akhirnya berani melawan rasa takut itu ya Kak. Iya bener banget nih. Berarti semuanya itu dimulai dari hal kecil dulu ya, kayak menyayangi diri sendiri, terus baru kita kayak berani gitu sedikit demi sedikit. Oke. Jadi percaya diri itu bukan secara instan ya Kak, harus proses pelan-pelan bertahap, bukan yang langsung sempurna ya. Iya, perlu waktu kan gitu. Karena kepercayaan diri perempuan itu ibarat volume sih, kalau volumenya kecil nanti suara kita nggak kedengeran dong. Tapi kalau pas pesan kita bisa disampaikan dengan jelas dan punya pengaruh yang besar. Setuju banget nih Sob Denta. Oke, kita itu sekarang udah masuk ke trik and tips nih teman-teman. Dan pastinya trik and tips ini tuh dimulainya itu dari pengalaman kita dan juga pendapat kita nih, nggak jauh-jauh dulu ya dari pengalaman dan pendapat kita pastinya. Yang pertama dari aku pribadi, sebelum tampil itu penting banget buat prepare diri agar bisa ngomong di depan gitu ya. Jadi latihan bertahap kayak di depan cermin lah minimal gitu kan. Kalau dari kakak-kakak nih Iya, apa gitu apa barangkali gitu. ada ya. Dari Kak Azza, boleh. Dari aku dulu ya. Ya sebenarnya nggak jauh berbeda ya sama apa yang dikatakan oleh Abel. Oke. Jadi yang pastinya tuh kita tuh harus lagi-lagi percaya akan potensi yang ada di diri kita. Percaya kalau kita tuh bisa. Walaupun sesusah apapun itu, kalau kita yakin, kalau kita apa ya bisa buat pemikiran kayak
kalau aku bisa berarti aku udah cukup baik sampai saat ini. Berarti Oke, percaya sama diri percaya sendiri dulu ya. Dari Kak Salsa Dari Kak nih, Salsa, gimana pendapatnya? nih? Kalau dari aku kayaknya cari orang yang emang mau menerima kalian gitu. Walaupun mungkin kan kalau untuk mencari itu kan ada fase dimana people itu come and go kan. Iya. Tapi jangan sampai kalian itu kayak kehilangan diri kalian sendiri. Oke. Orang boleh datang dan pergi, tapi kalian tuh harus tetap jadi diri kalian sendiri. Kayak gitu. Bagus banget nih. Oke, iya. Berarti bukan dari cuman diri sendiri ya, tapi lingkungan, terus juga teman-teman yang mendukung gitu kan. Itu meningkatkan kepercayaan diri kita. Intinya sih percaya diri itu bisa dilatih pelan-pelan, gak harus sempurna nih Kak. Yang penting apa dulu? Pastinya berani mulai dulu, Subsidenta. Oke, kita udah di penghujung acara nih tanpa dikerasa ya, udah ngobrol yang banyak banget. Jadi kesimpulannya, Kartini itu bukan cuman tentang sejarah nih teman-teman. Tapi tentang perempuan yang berani percaya diri dan berani mengambil kesempatan. Selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan hebat di luar sana. Dan jangan lupa ya Subsidental, tulis di kolom komentar gimana cara kalian meningkatkan rasa percaya diri sebagai perempuan pastinya. Dan jangan lupa Subsidental. Tunggu jawaban kalian di episode berikutnya. Check this out. It Jackson. Bye-bye.